Assalamualaikum bitahiyatul Islam, tahiyatul ahlul iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, amma ba'd. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kita buka jalsah kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Perkasa, yang menurunkan sakinah pada kita semua, sehingga insyaallah kita bisa menghadiri jalsah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam taslim, moga-moga senantiasa terlimpah pada uswah hasanah kita, junjungan kita yang agung, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapatkan syafaatnya min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Ikhwani fillah, azakumullah wa iyyakum. Kita lanjutkan yang berkaitan dengan qadhiyah asasiyah. Kita kembali lagi pada materi yang awal, yaitu adalah masalah yang terjadi pada umat. Kemarin kita sudah sampai pada ru'yatul wajihah, yaitu adalah visi yang jelas bagaimana kita menuju kepada 4 jemaah. Tujuan kita di dunia itu untuk aktivitas apapun, baik ibadah, berjuang, atau kita kemudian ya bermuamalah, itu cuma ada 4 saja. Yang pertama adalah bima yurdillah, karena kita minta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bima yang faunas, yaitu supaya bisa memberikan kemanfaatan kepada manusia. Karena itu disebutkan al-ilmu ya nafi'. Ilmu nafi itu adalah yang fa'unnas. Jadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa berguna bagi orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu adalah bima yusab bitud dakwah, yaitu supaya kita bisa meneguhkan dakwah itu di jalan Allah. Kemudian yang keempat bima yunasitu ya, bima yunasitu ya, bima yunasitu dakwah, itu yang keempat. Yang kelima adalah bima yusabitul jamaah, yaitu supaya kita bisa meneguhkan jamaah kaum. Saya ulangi lagi, yang pertama tugas kita itu bima yurdillah, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, mardotillah. Yang kedua yaitu adalah bima yang fa'unas, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian yang keempat bima yunasitud dakwah, supaya kita bisa melanggengkan, meramaikan, dan kemudian mengaktifkan semua dakwah itu di segala lini. Kemudian bima yusabitul jamaah, supaya jamaah kaum muslimin itu menjadi solid. Namanya tauhidus sufuf, yaitu kita bisa menyatukan barisan tadi. Karena mungkin kita melihat ya, menengan Pakubuwono ya ke-14 saja diwarnai dengan perebutan ya antara kubunya Gusmung, kubunya Purboyo, kemudian kubunya dari para pangeran Mangkubumi. Itu masalah yang remeh-temeh, orang duwi eblas. Ya cuma gelar semata. Ya, karena itu ma'asyiral ini pun direbutkan ya, dengan segala cara. Karena itu ma'asyiral muslimin, kalau mereka tujuannya bima yurdillah, segalanya selesai. Sayangnya di Keraton Solo itu kalau mereka jadi raja itu harus bersumpah dulu di Watu Gilang. Bukan Watu Gilang Malang, bukan dong ya. Kan ada Watu Gilang Malang. Jadi Watu Gilang itu bekas tinggalan Mojopahit. Jadi semua raja terah Mojopahit ya, itu semua kalau mereka mau jadi raja itu harus bersumpah di hadapan batu itu. Ini tak sudah ya, merupakan bentuk daripada kesirikan. Ya, karena itu kalau kesirikan berarti akan tafarraqat fil ummah, akan membuat perpecahan di dalam umat. Jadi semua perpecahan muaranya itu ujung-ujungnya pasti ada syirku billah, entah itu syirkul asghar atau syirkul akbar. Ya, syirik yang besar ataupun syirik yang kecil pasti akan menuju kepada ya iftiraqul ummah, yaitu akan terjadi terpecah belah di dalam umat. Karena itu ma'asyiral muslimin, pada kesempatan berbahagia ini siapa sih yang mendapat pertolongan dari Allah?
Siapa sih yang akan mendapat senantiasa selamat di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka dalam kajian kita ru'yatul wahidiyah itu visi yang jelas kita menjadi golongan firqatun najiyah. Firqah itu adalah kelompok, najiyah itu yang selamat. Atau ta'ifah al-mansurah. Ta'ifah itu juga kelompok, al-mansurah itu juga yang ditolong. Jadi sebutannya ada dua tapi artinya sama, yaitu firqatun najiyah wa ta'ifatul mansurah. Ini adalah dua kelompok yang akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu mungkin tersebar pada seluruh ormas. Tersebar pada seluruh ormas. Yang penting tujuannya 4 tadi. Ya. Bima yurdillah. Tapi kalau bima yurdinas amoh wis. Bukan yurdillah tapi ridho manusia. Kalau hanya pada ridho manusia, ujung-ujungnya repot. IKN kemarin tuh ya mau HGB itu 195 tahun. Dengan 195 tahun disewakan. Siapa yang mau masukkan inspektor di situ? Tiba-tiba kemarin itu MK membatalkan. Gak iso 195. Karek 20 tahun. Ya, akhirnya dikurangi karena apa? Jelas tidak mungkin lah, wong isinya cuma bebek tok. Karena tidak ada orang ya yang di situ ditugaskan juga tidak ada pekerjaan, akhirnya dipulangkan semua. Ya, akhirnya diungon bebek akhirnya. Jadi ma'asyiral muslimin ini contoh saja ya sebuah proyek yang luar biasa, tapi ujung-ujungnya apa? Bodong. Ya karena apa? Investor tidak bisa masuk. Ikan bima yurdillah pasti nggak akan seperti itu. Kalau bima yurdillah, maka ya kemudian ya meluruskan umatnya akan dengan mudah. Atau seorang yang dolanan gus-gusan misalnya, sampai kemudian mencium anak kecil itu di atas panggung, dan menciumnya bukan mencium sayang, tapi mencium dengan ngokop. Bayangkan ya, seperti itu kan menunjukkan ya adanya pelecehan pada anak-anak ini. Pelecehan pada anak-anak, dan itu lawan jenis. Kemudian juga ada seorang ya ustazah yang ketika memanggil anak-anak pakai sarung, langsung ditunjuk kepada sarungnya, loh, sing mentuntung itu apa? Coba kalau Christian begitu kan, ya seneng akhirnya. Jadi ma'asyiral muslimin, ini ustazah itu ya, kemudian dengan santainya seperti ini sebenarnya juga seksual harassment juga. Ya, ustazah kepada seorang anak kecil yang hanya untuk lucu-lucuan, tapi ujung-ujungnya apa? Menimbulkan banyak sekali ya pelecehan. Akhirnya apa? Stigma terhadap pemimpin agama itu menjadi jelek. Dulu komunis kalau ngelok-ngelok nih para jenderal ya yang berat pada Amerika itu biasanya jenderal petak. Kiai kalau kemudian ya nggak ikut pada ya, PKI disebut sebagai Kiai Dulila, Kiai Gundul anune galak. Jadi sampai seperti itu ya. Untuk apa? Untuk ngejelek nih, ngedrop nih ya daripada seorang tokoh ulama. Bolak-balik kita melihat ya, umat itu kalau kemudian menyampaikan sesuatu, katanya mufti Yaman itu kemudian ya menghapus ya nasab Alawi ya, melalui situsnya. Nah, ternyata anaknya klasifikasi, bahkan beliaunya juga klasifikasi, ternyata beliau tidak pernah ya menganulir nasab daripada Pak Alawi. Biasanya kalau melihat ini kan kayak Gus Fuad Pleret, Gus Imat, itu harusnya minta maaf kan. Ya, tapi ternyata kemudian dibiarkan begitu saja sehingga hoaking ini berjalan terus dari 2020 sampai sekarang tidak berhenti-berhenti. Ujung-ujungnya apa? Fitnah. Ujung-ujungnya apa? Terjadi pertengkaran antara satu dengan yang lain, sing bahaya apa? Kemudian membongkar aibnya masing. Ini yang paling bahaya itu kalau sudah tanazuk atau perselisihan, akhirnya kemudian ketika mereka ya, kurang ukel, akhirnya kemudian membuka aibnya masing. Karena itu ma'asyiral muslimin, innah yang nanti akan bisa
menyebabkan dakwah itu menjadi gonjang-ganjing tadi. Apa dalil daripada firqatun najiyah? Yaitu adalah sebuah hadis dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. La tazalu ta'ifum min ummati, ya, la yazal, akan tetap ada terus menerus ta'ifun min ummati, sebagian dari umatku, zahirina alal haq, mereka itu tetap berdiri di dalam kebenaran. La yaduruhum wa la yahduluhum hatta ya'tiyallahu bi amrih. Mereka itu tidak dihinakan, tidak bisa dikalahkan, dan mereka itu akan tetap ada sampai hari kiamat. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita harus kemudian nepak nih awake dhewe supaya tetap menjadi thaifah mansurah ini. La yazalu thaifatun min ummati, akan terus menerus dari umatku itu zahirina 'alal haq, tetap berdiri pada jalan yang hak. Jalan hak itu apa? Jalan Islam, ma'asyiral muslimin. Sehingga meskipun terjadi gonjang-ganjing tidak karuan, ya misalnya perang Diponegoro saja. Antum tahu ya, perang Diponegoro itu akan membagi kaum muslimin itu menjadi berfirqah-firqah. Sultan Tidore itu mengirim 280 orang pasukan untuk membela Belanda. Ya. Sultan Ternate itu mengirim, gak mau kalah karena Ternate dengan Tidore itu kan bersaingan, toh. Itu mengirim 500 orang untuk membantu Belanda melawan Diponegoro. Bayangkan ya, ini sultan semua ini. Ya, Ternate dan Tidore itu kemudian ya membantu Belanda dan dibayari Belanda semua. Ujung-ujungnya apa? Cuan. Ujung-ujungnya fulus. Ya. Laisal fulus mangfus. Kan begitu ya, laisal fulus manfus, kan begitu ya. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Ya ketika dibayari dengan itu terjadilah ya, peperangan yang dahsyat di antara kaum muslimin. Londo beneran itu mati itu 15.000. Londo beneran. Pasukannya di Diponegoro yang meninggal itu ada 200.000. Sedangkan londo ireng itu meh swida ewu. Londo ireng ini ya, londo dari Madura, londo dari Bugis, londo dari Ternate, ya, londo dari Pulau Sumbawa, londo dari ya Sumatera Utara, semua tumpuk gelap untuk ngepung Pangeran Diponegoro. Kenapa tidak ada persatuan seperti tadi? Ya karena kemudian mereka niatnya bukan bima yurdillah. Kita balik ini saja pada poin 4 tadi. Bukan bima yurdillah. Tidak mencari ridho Allah, tapi mencari-cari ya keuntungan di antara ya kemelut. Oh ya, kemelut kan banyak. Di situ kan banyak keuntungan. Mereka mencari itu remah-remah kehidupan dunia yang Allah mengatakan wamal hayatud dunya ila mataul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali hanya kenikmatan yang menipu. Coba dibaca Christian tadi surat Al-Kabut ya. Mengerikan. Az-Zariyat ya, Az-Zariyat. Itu mengerikan sekali. Isinya apa? Wa musawwamatan inda rabbihim minal musrifin. Apa musawwamah itu? Musawwamah itu orang yang israf, berlebih-lebihan, itu sudah ditandai oleh Allah untuk diazab. Bayangkan ya, kalau orang sudah zalim, maka oleh Allah itu sudah ditandai musawwamatan inda rabbihim minal musrifin. Jadi musuh Allah sudah ditandai semua. Nah, karena itu ma'asyiral muslimin, antum tinggal menjalankan niat tok. Nyetel niat supaya bima yurdillah. Nyetel niat supaya kemudian kita bima yang fa'unas. Nyetel niat supaya apa? Bima yunasitul ad-da'wah. Supaya kemudian dakwah itu tetap berjalan. Bima yusabbitul jamaah. Supaya kemudian jamaah itu, kaum muslimin itu menjadi semakin solid. Antum di NU, antum di Muhammadiyah, antum di Al-Irsyad, antum kemudian di Tarbiyah, antum kemudian berada di Salafi, antum berada ya, di Jamaah Tabligh, antum berada dimanapun daripada ormas Islam, itu hanya merupakan jama'atun minal muslimin. Yaitu jamaah dari sebagian kecil kaum muslimin. Tugasnya cuma 4 tadi mereka. Tugasnya apa? Bima yurdillah, bima yang fa'unas,
bima yunasitud dakwah, bima yusabbitul jamaah. Cuma 4 tadi. Sehingga kalau antum berhadapan dengan orang lain, itu apa? Ukhuwah. Ditandai apa? Yang paling tinggi itu isar. Isar itu adalah ya mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. La yu'minu akadukum hatta yuhibbu lin nafsi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu lin nafsi. Tidak beriman di antara kamu sampai mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Anaknya Abu Jahal, ya itu masuk Islam kan? Ya, Ikrimah itu keislamannya bagus. Ketika beliau sudah sekarat pada waktu perang Yamamah melawan Nabi palsu, beliau itu diberikan oleh palang merah ya, di SMI-nya Nabi ya namanya bulan sabit merah ya, atau hilalul ahmarnya ini perawatnya dikasih minum Ikrimah tadi. Tapi ternyata beliau tidak mau. Ya akhi, ya undur ilahuna, lihat di sana. Itu ada saudaraku yang juga peregang nyawa. Berikan air minum itu kepadanya. Maka kemudian ya, si perawat tadi ya, memberikan pada si fulan tadi. Si fulan tadi malah mengatakan, ya, akhi, ada yang lebih membutuhkan dari saya. Silahkan itu. Ada saudara sudah, ya, cuma nafasnya tinggal atuh-atuh itu antum berikan ya minuman. Ketika kemudian dia berada di situ, ternyata orangnya sudah meninggal. Balik ke Ikrimah, ternyata Ikrimah juga meninggal. Balik kepada orang yang kedua, ternyata orang keduanya sudah meninggal. Jadi semuanya itu isar, mendahulukan saudaranya daripada dirinya sendiri. Itu ukhuwah yang paling tinggi. Kira-kira nek bengkerengan iso ndak ngene iki, Pak? Nek bengkerengan iso isar apa ndak? Ya buat enggak sesuai visi misi daripada organisasi wis dikemplang. Ya, terus kemudian ya entek amek kurang golek ya nek iso miswi ya miswi. Nah, iso nyacat ya nyacat, iso maido ya maido. Karena apa? Karena tidak ada kelapangan hati. Karena itu ukhuwah yang paling rendah itu adalah salamatus sodor, lapang dada. Itu yang paling rendah. Orang mangkel melihat saudaranya. Itu baru yang paling. Nah, kalau antum nggak bisa seperti itu, berarti antum belum berukhuwah. Bolak-balik ngomong innamal mu'minuna ikhwah. Ya, pret. Gitu. Innamal mu'minuna ikhwah, bolak-balik diomongnya tapi kemudian tidak bisa salamatus sodor, itu pret. Itu perang yang terbesar. Perang yang terbesar itu ya masalah ijazah itu yang perang. Jadi tadi kan Wapres kemudian ya apa itu dipanggil ya, kemudian klarifikasi berkaitan dengan benar apa tidaknya ijazahnya tadi. Duwe apa ora gitu loh. Hari ini ternyata tidak datang dengan KPU. Ya, mungkin ya itu kita serahkan pada perangkat hukum ya supaya kemudian bisa diatur sebaik-baiknya karena apa ini prank juga ya sudah jadi ya ternyata ijazahnya dia enak kan ya repot nanti. Ya ini ma'asyiral muslimin kadang-kadang prank itu berada pada setiap lini tadi. Oh wetoke apik tuh ibana diikuti ya bodong gabuk ya, isine orang enak apa-apa. Karena itu inilah yang kemudian harus menjadi sandaran kita berdakwah di arena apapun kita harus lapang dada. Baru kemudian tengah-tengah daripada ukhuwah itu adalah ta'awun. Ta'awun ini apa? Saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal 'udwan. Maka ini kemudian kita harus saling tolong menolong. Jika kemudian tidak terjadi ya banyaknya apa itu orientasi yang berbeda. Dulu HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, itu didirikan oleh Rafran Pane. Rafran Pane. Mungkin antum kenal yang dinasti Pane itu siapa? Nah, ada ya penulis novel, penulis ya Amin Pane, Sanusi Pane itu kakaknya Rafran. Rafran itu yang paling bungsu. Dia aktif di Muhammadiyah ya, di Jogja. Sekolahnya banyak sekali ya, ada apa itu universitas, ada IKIP, ada sekolah tinggi ilmu agama. Dia ingin menyatukan supaya anak bangsa ini berjuang lewat Islam melalui pemuda sehingga akhirnya mereka bisa mengegolkan yang namanya Bima Yurdillah. Tapi dalam perkembangannya akhirnya pecah menjadi dua. HMI Dipo yang berorientasi pada politik,
Nanti Mas Anas Urbaningrum ini yang menjadi, karena beliau dekat dengan Bang Akbar Tanjung, ya, akhirnya menjadi fondasi untuk menuju pada politisi Golkar. Ternyata Golkar juga tidak terlalu rukun, akhirnya kemudian meloncat di Demokrat. Ya. Jadi tidak apa-apa loncat-loncat. Tapi alhamdulillah sekarang ngaji ya, setelah di penjara itu ya. Kan ada ustadznya, Ustadz Lutfi kan di situ ya. Maka bisa ngaji ya. Dengan Andi Mararangeng barang itu malah lebih bagus. Tapi ala kulihal ini akan memberi gambaran pada kita bahwa seperti HM itu pecah menjadi dua. Ada MPO, Majelis Penyelamat Organisasi, kemudian ada DIPO, karena kantornya di Jakarta, Jalan Diponegoro. Namanya DIPO. Nah, DIPO ini berorientasi pada ya pemerintah, kekuasaan, politik. Sedangkan MPO, Majelis Penyelamat Organisasi, itu berusaha untuk mempertahankan supaya tetap berjalan dakwah. Ya, ini namanya pada waktu mahasiswa jenenge FOSI. FOSI itu kalau sekarang ya tokohnya yang masih tersisa ya Dr. Haryadi, Dr. Wasinga itu dulu ya, MPO itu ya, atau Pak Pri Bince itu ya. Ya, ketuanya siapa kira-kira? Ketuanya FOSI atau MPO Jawa Timur. Seluruhnya ya pada tahun 90-an. Bang Egy Sujana. Pengacara ya, paham ya ini ya. Jadi Bang Egy itu dulu tokohnya HMI yang kemudian pecah ya menjadi dua. Jadi ma'asyiral muslimin, kalau antum bisa melihat gini, untuk berjuang saja kadang-kadang berbeda orientasi. Apa yang membuat belok ya orientasinya? Yaitu dingklek, jarik, ya. Dingklek, jarik, ambek duit. Dingklek, jarik, duit itu membuat orang bisa kehilangan orientasi. Ken Arok yang gagah perkasa menikahi Ken Umang yang merupakan perampok di daerah Gunung Katu. Oh ya Gunung Katu, antum tahu? Antum tahu pakai saji? Pertigaan ya, di situ ada tempong itu belok ke barat itu namanya Gunung Katu, gunung kecil. Itu tempat pertapaannya Ken Arok. Itu markas besarnya Ken Umang, yaitu perampok wanita yang paling masyhur di seluruh ya daerah Tumapel. Jadi Malang dulu namanya masih Tumapel. Itu kemudian Ken Arok itu menikah dengan Ken Umang. Nanti punya anak yang namanya Toh Joyo. Nah suatu saat Ken Arok itu kan ngabekti ya kepada Tumapel. Suatu saat dia itu tersesat masuk di Patirtan. Patirtan itu pemandian. Nah, Ken Dedes bojone yang itu sih bojone Adipati Tunggul Ametung ya, aku Tumapel, terus sedang mandi tiba-tiba tersingkap betisnya, langsung Ken Arok nggak bisa turu terus ya. Sampai kemudian terjadi pembunuhan kepada Tunggul Ametung tadi. Karena itu Ken Dedes sudah hamil itu dengan Tunggul Ametung. Nanti lahir namanya Anusapati. Dan Anusapati nanti dibunuh oleh Toh Joyo, anaknya Ken Umang. Toh Joyo nanti dibunuh oleh ya, anaknya Anusapati, Wisnuwardana. Lah Wisnuwardana itu dimakamkan di Meleri. Meleri tahu? Serengat. Gunung Pegat itu loh. Kan ada Meleri itu. Itu kuburannya Wisnuwardana. Sedang anaknya Ken Arok ya dengan Ken Dedes itu namanya Ronggowuni. Nah, itu nanti Ronggowuni itu akan menurunkan Raden Wijaya. Kalau Raden Wijaya itu nanti rumahnya di Sumberjati, daerah yang banyak surah dan padangnya, ya, yang sekarang dinamakan dengan surah padang. Itu tempatnya Raden Wijaya. Jadi tempat sejarawan itu baik Singosari maupun ya Mojopahit itu di Blitar itu senternya. Karena Singosari itu didirikan oleh Ken Arok. Ken Arok itu bapaknya itu Gajah Koro, aslinya Mbacem Lodoyo. Nah, ibunya Ken Endok itu dari Njiput. Ya. Njiput itu nama-namanya Njiput itu Njiput. Di Pararaton namanya Njiput. Ya kan ini Blitar kabeh rek. Ya, yang dibunuh itu Empu Gandring itu di Lulumbang toh. Nah, Lulumbang itu ternyata Plumbangan Doko. Antum bisa melihat ya ini settingnya itu adalah setting Blitar Ansih.
Jadi Blitar itu kenapa? Ya diperebutkan oleh ya banyak orang sampai Megawati itu harus mengeluarkan dana yang banyak supaya ya Banteng itu tetap menang karena sini dianggap sebagai nyonine para penguasa. Ya kemarin agak sedih karena apa? Direbut kan oleh ya oleh PAN, oleh PKB, oleh Demokrat, partai kecil tapi bisa merebut. Nah ini ya membuat ya kemudian Rembesing Maju itu mengalami kegoncangan tadi. Karena wilayah ini mitos saja ya, tapi yang jelas menimbulkan mindset bagi orang-orang Blitar bahwa orang Blitar itu kadang-kadang ya itu tadi banyak terpecah menjadi banyak kelompok-kelompok dan semuanya itu akan keluar menjadi tokoh. Pak SBY juga dari Blitar. Ya pada ya. Akan kalau jenengan bisa melihat hampir semua raja itu kalau penguasa mlebu Blitar itu enggak wedi, tapi lewat Kediri itu wedi kabeh. Jadi nggak enak presiden itu kecuali Gus Dur ya. Jadi Gus Dur itu wani melebu Kediri, harus di demo langsung ya turun juga akhirnya. Percaya atau tidak percaya, ya, ternyata terjadi juga. Jadi macam siapa yang bisa menjadikan seperti itu? Ya setan. Jadi setan itu sudah punya grand design. Grand design itu apa? Lewat yang namanya gugon Tuhan. Tahu ya gugon Tuhan? Gugon Tuhan itu adalah ya mitologi, mistik, kurofat yang itu kemudian dibenarkan oleh setan supaya kemudian menjadi simbol supaya orang itu menjadi percaya. Misalnya suku Celtic yang ada di Eropa Timur, mereka itu percaya pada peri. Ya, sehingga orang-orang bingung, peri apa toh? Peri kemanusiaan. Akhirnya diteliti, peri itu apa? Ternyata peri itu orang kerdil, dwarfism. Ternyata suku kerdil itu ada. Ya, di Indonesia juga ada, di NTT itu ada suku kerdil. Namanya apa ya? Homo timorensis. Orangnya dari timur-timur, timorensis. Itu kecil-kecil. Itu di Celtic di Eropa juga ada suku kecil-kecil. Bahkan rumahnya itu kayak rumah ya, Lilliput itu juga ada. Ya, ditemukan terowongan kecil-kecil juga ada. Jadi mereka itu manusia juga, tapi tumbuhnya stunting karena kurang gizi tadi. Ini gambaran buat kita. Akhirnya apa jadi mitos kan? Oh, jadi peri bisa mengabulkan dan sebagainya. Ya, karena itu ikhwan fillah, azakumullah wa iyyakum. Hampir semuanya kalau kita melihat mitologi itu bisa terjadi ya karena apa? Karena manusia itu homo autosugestif. Tahu autosugestif, gampang dipengaruhi. Coba zaman dulu tekon yang kiai, diwacane yang banyu putih diidoni, diombe ya mari lah. Iya benar. Ya. Saya dulu punya murid, saya masih suka pencak itu, ada murid saya itu ngomong ngomong bocah iki ya apa ya carane BE ya dhek ndak ngomong rek wis le kowe poso 3 dina 3 bengi. Dulu SMA itu tapi ya wis kayak meh kayak dukun gitu ya. Ya akhirnya kemudian saya suruh untuk puasa 3 hari. Posone apa? Ojo ngomong. Karena dia itu ngomongnya kewenyih sampai saya itu ya krungu piye to Mas piye ngomongnya gak mari-mari. Suruh puasa 3 hari 3 malam. Kebleng tau. Dia ngomongnya yang ngawut aja nih ya. Ternyata kemudian itu terjadi dia malah sakti ya Pak. Sakti beneran dia. Karena dibantu jin. Dia bisa terawangan. Ya, bisa kemudian apa itu butuhnya apa itu pusoko, keris, bisa menyembuhkan orang sakit. Dan dia masuk di angkatan darat. Sekarang menjadi dukunnya TNI. Takutnya cuma sama saya saja. Nek bodoh ngerti aku mau wayu. Ya. Ya. Karena apa? Ya tadi itu hanya gara-gara saya kleru ngomong tok ya memerintah acak. Dilakoni ternyata sakti beneran. Tapi dia akhirnya itu kesulitan untuk ibadah, kesulitan apa-apa kesulitan. Karena apa? Kan yang ngonconi bukan malaikat, tapi jin. Ya enggak? Jadi setan itu akan memberikan kerumitan pada hidup seseorang kalau mereka itu percaya pada sesuatu yang ternyata itu batil. Maka saya berdosa sekali, ben bodoh ini tak sangkong. Taruh ya awamu ben hilang. Ngerti saya mesti wedi mlayu ya.
Ini ma'asyiral muslimin, kadang-kadang kita keliru ngomong kok jadi beneran, jadi saksi sampai sekarang. Jadi kalau ada orang kehilangan benda atau kemana ada yang meninggal, kemudian disembunyikan di dalam danau dan sebagainya, dia bisa. Tapi kalahnya dengan apa? Ini diwajibnya sholawat. Wajak niat kursi, wajak niat sholawat. Jadi dia nggak bisa. Dia harus menjauh dulu, baru kemudian bisa balik. Karena itu bagaimana dia kemudian sholat kan juga tidak bisa. Kalau dia baca Al-Fatihah, otomatis akan menyerang dirinya sendiri dengan sholatnya menjadi malas. Jadi ma'asyiral muslimin, bahayanya ilmu itu seperti tadi. Jadi ilmu kelihatannya joyo, kawijayan itu ya, atau kanuragan itu katanya bisa membanggakan, tapi ternyata akan membuat kita semakin terjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan bima yurdillah. Bukan bima yang fa'unas. Bukan bima yunasitud dakwah ya, karena orang kayak yunasid ya dakwah, dia itu kemudian aktif dalam dakwah, tidak akan seperti itu. Jika kalau dia keluar dari dakwah, dulu ada seorang dai terkenal di Malang, kalau orasi itu luar biasa, Pak. Ceklek karena gara-gara itu muamalah, kemudian dia keluar ya dari dakwah. Saya ketemu di Jombang sudah jadi dukun, Pak. Dukun punya keris besar gitu. Ya, karena dia dai kan, kemudian dipercaya oleh umat kan, dan ketika dipercaya oleh umat, kemudian dia mendapatkan jalan yang keliru, maka ujung-ujungnya dia akan berubah menjadi orang yang 180 derajat dari apa yang sedang dia tahu ilmunya sebenarnya. Ini haram, ini bid'ah, oh ini kemudian juga syirik dan sebagainya, tahu. Tapi tetap dilakoni karena apa? Yaitu tadi, hanya untuk mengangkat dirinya sendiri. Sekarang usum yang namanya NPD. NPD itu adalah Narcissistic Personality Disorder. Yaitu adalah penyakit pamer, flexing, pamer, macam-macam. Nah, ini cirinya apa? Kalau anak muda flexing itu biasanya minta perhatian atau caper. Misalnya pakai sepatu itu sisi hijau, sisi abang. Atau kemudian dikucir dengan berbagai macam pita yang pitanya itu warna-warni. Atau pakai kacamata wireng disentrong langsung silomen. Atau kemudian dia memakai baju yang kemudian ya baju itu menarik perhatian. Itu tipe daripada orang yang narsistik. Dan ini kalau kemudian terjadi histeria, misalnya ada yang kemudian ya bengok satu, maka semuanya bisa kesurupan massal. Tapi kesurupan massalnya itu bukan karena setan, tapi karena apa? Karena jiwa yang histeria. Karena kalau antum nanti menemui di pabrik, kan ada semuanya itu bengok-bengok tidak karuan, histerik, maka antum tidak usah ngeruqyah, kesel cangkeme. Saya pernah di MTS ini, ya didatangkan para peruqyah, menurut saya, ya ini di ruqyah, kumat yang kono kene di ruqyah, kumat. Nah, jadi akhirnya cangkemnya sudah ya kesel kan. Yo kalau ayatnya dibaca 1-2 ayat, itu dibaca Al-Baqarah ya, atau yang dibaca kemudian ayat-ayatnya kan minimal setengah jam kan satu orang, lama kan. Sedangkan itu bukan karena setan, karena apa? Jiwa yang histeria. Jadi obatnya apa? Kapas sama headset. Jadi kapas disumpelnya yang kupingnya atau headset ditutupkan gitu, kok gak mendengar teriakan orang lain, maka dia cepat sembuh. Hanya hitungan detik saja. Karena apa? Yang memberi perhatian pada dia tidak ada. Semakin diberikan perhatian, semakin dia bertingkah. Paham ya ini ya? Ya, istilahnya mode shutdown. Men-shutdownkan diri, ya, shutdown. Komputer di shutdown itu kan langsung apa? Langsung semaput. Ya, digoreng di kene motone mripate wis ke atas. Carane ngecek apa? Dijukukne kaos kaki. Kaos kaki, kemudian dia girap-girap itu. Berarti itu. Cirinya apa kalau histeria? Matanya itu bergerak terus. Kalau dibuka gini matanya bergerak. Namanya nistagmus. Kalau dia bergerak begitu itu bukan kesurupan. Asli pura-pura. Ya, tapi pura-pura yang terstruktur. Terstruktur itu apa? Dipengaruhi oleh mindsetnya tadi. Dengan mode shutdown. Shutdown itu menyadonkan diri. Jadi komputer kalau di shutdown kan langsung mati kan. Ya, itu seperti itu.
Nah itu ikhwanifillah, ini adalah salah satu daripada dakwah kita. Insya Allah minggu depan kita bahas ciri-ciri daripada firqatun najiyah itu secara lebih panjang lebar. Ini masih mukadimah. Ya, jadi yang dituju oleh firqah najiyah cuma 4 tadi. Yaitu adalah bima yurdillah, bima yang faunas, bima yunasitud dakwah, dan bima yusabbitul jamaah. Saya kira begitu. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Kaitannya dengan yang cukup menarik itu itsar ya. Tapi ada kalimat yang lain, konsep lain tentang dengan ihsan. Bedanya dua konsep itu seperti apa? Jadi kalau orang isar itu pasti mengandung ihsan. Ihsan itu kan anta budul moha ka'annaka tarohu. Fa illam takun yaroha fa inahu yaroka. Yaitu anta budul moha ka'annaka tarohu. Kamu beribadah pada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun yarohu, apabila kamu tidak bisa melihat Allah, ya, fa inahu yaroka. Sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Artinya apa? Muraqabatullah. Merasa diawasi oleh Allah. Nah, isar itu bentuk persaudaraan muslim di mana dia mendahulukan kepentingan saudaranya daripada kepentingan dirinya sendiri. Kalau dia tidak merasa diawasi oleh Allah, tidak bisa melakukan isar. Jadi hanya orang yang muraqabatullah saja yang bisa melakukan isar. Di isar itu ya amalan ukhuwah yang paling tinggi di kalangan kaum muslim. Dulu Salafi tahun 2000-an itu mendapatkan bantuan dari Ihya Uturas, Syekh Abdul Khalik bin Abdul Khalik. Ketika mendapatkan bantuan itu, wah terpecah itu jamaah Salafi. Ya. Ada yang grupnya Firanda ya, dia mendapatkan bantuan Radio Roja itu ya. Dan yang lainnya itu tidak dapat bantuan, harusnya kan ya biasa saja. Tapi kemudian menyerang. Sampai-sampai Syekh Abdul Razak, Musin Al-Badr, itu ketika beliau itu disewa, diputarkan oleh Ustadz Firanda untuk dakwah di berbagai daerah, sampai mereka merekomendasikan nggak usah ngaji sampai Ustadz Syekh Abdul Razak, karena beliau itu gurune Salafi yang ada di Madinah sana. Sampai seperti itu. Karena apa? Ya gara-gara bantuan Ihya Uturas tadi. Sehingga akhirnya Ihya Uturas dioncek ya bisa dan oh ini hizbi. Itu mengandung politik. Oh ini sururi, yaitu adalah ya, tersibuk atau terpengaruh oleh ikhwan yang ada di Inggris, namanya Ahmad bin Surur, namanya menjadi sururi. Wah, waktu yang terjadi apa? Fitnah itu dari tahun 90 sampai sekarang tidak pernah reda. Ini macam ini hanya masalah apa? Ketika timbul bantuan. Coba kalau A.R. Fakhrudin itu menerima ya jabatan menjadi Menteri Agama, mungkin Muhammadiyah nggak sebesar ini. Beliau itu pernah ditawari Alam Shah Ratu Prawira Negara untuk menjadi Menteri Agama, menggantikan beliau. Langsung perintah Pak Harto, wis jadikan A.R. Fakhrudin menjadi Menteri Agama. Tapi beliau menolak. Kalau jenengan pengen memberi Muhammadiyah penghargaan, berilah kepada perserikatan, jangan ke saya. Makanya beliau itu kerjaannya apa? Meracang. Ya. Di daerah Jalan Magelang itu beliau rumahnya kecil, ya di depannya itu meracang, ya dan kalau kemudian beliau itu dodolan bensin di depan rumahnya, itu ketua Muhammadiyah itu ditawari menjadi Menteri Agama. Itham Khalid itu ketua NU yang paling lama 3 periode, bahkan menjadi ketua MPR ya, dari MPRS sampai MPR itu beliau itu menjadi ketuanya. Ini ketika kemudian beliau itu menjabat menjadi pejabat negara, anak itu tidak boleh masuk PNS. Bahkan anaknya itu jualan nasi kotak sama minuman itu di tepi jalan. Kira-kira ada enggak anak pejabat kayak begini? Ya, itu kalau mereka itu hidup di NU, jadilah seperti Pak Itham Khalid. Kalau jenengan di Muhammadiyah, ya hiduplah seperti A.R. Fakhrudin. Jangan kayak Pak Amin Rais ya. Karena Pak Amin Rais itu kelemahannya cuma satu apa? Omongnya kadang-kadang terlalu keladuk. Itu membuat orang menjadi sakit hati. Itu nanti pada usia sepuhnya banyak mendapatkan
ya istilahnya mendapatkan apa itu balasan daripada kata-katanya yang dulu. Itu saja. Kalau pinternya wis gak mah itulah. Konsepnya reformasi ya kita salut dengan Pak Amin Rais. Cuma kalau berkata nah itu harus hati-hati. Pak A.R. Fakhrudin orangnya hati-hati Pak. Bayangkan kalau ngaji itu dia langsung mendatangi ya, anak kokam atau anak ya IPM atau anak masjid ya langsung ya berontrotannya dikasihkan di situ. Makna anaknya banyak Pak A.R. Dan dia itu kemana-mana itu ya naik angkot ya, dari Surabaya, Jogja itu beliau naik bis sampai kemudian nggak mentolong. Ya karena beliau itu kalau kemudian harus pakai ojek ya, dari apa, kota Yogyakarta ke Kulon Progo itu pakai ojek. Terus dibelikan tuh Yamaha 75 itu. Yang auto luba itu. Antum ingat ya? Auto luba. Itu kemudian digunakan beliau untuk dakwah itu di Kulon Progo, di Sleman. Coba kalau kita melihat pemilih itu ya kapasitasnya menjadi menteri agama. Ditolak. Kalau orang sekarang ya istilahnya ditawari itu wes semerintil. Ya rindik asu dikitik tapi ini itu. Karena itu ikhwanillah, hidup antum di mana berada, yang penting tetap membawa amanah 4 tadi. Oh, insya Allah kita nanti akan bisa mendapatkan barokah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak Ridho. Saya kira itu ya, moga-moga bisa bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.